Terima kasih Pak Jokowi Presiden kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi Presiden kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi Presiden kami. Indonesia. Ya, mereka kan udah 1 tahun tertunda karena COVID. Apa jadi ini kemerdekaan? Ini udah angkatan 15. Yang berangkat orang ini rata-rata mereka Pertama. Saya ada YouTube. Ya. Nanti saya mau posting kegiatan ke YouTube ini. Gebrakan ini. Ya, siap. Saya diri. Silakan. Ini Pak Wamen. Ini dubes Jepang untuk Indonesia. Kepala BPI Doni beserta tamu undangan memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Ya, Pak Dwi dibagi 2, Pak Dwi. Adakah Pancasila di hatimu? Ada. Adakah merah putihnya? Kami. Terima kasih Pak Jokowi Presiden kami. Terima kasih. Terima kasih. Waktu itu dijelaskan oleh BPJM Jakarta. Waktu itu saya catat, saya perhatikan betul, saya ikuti prosedur pendaftaran organisasi di Jepang yang kebetulan sesuai dengan pendidikan saya. Salah satu syaratnya adalah memiliki sertifikat bahasa Jepang setara M5. Saya mantapkan diri saya minta doa restu orang tua, bismillah, saya berangkat. Alhamdulillah saya diterima setelah melalui proses pendaftaran kurang lebih 3 bulan. Proses selanjutnya adalah pelatihan bahasa Jepang di PPTK Jakarta selama kurang lebih 6 bulan. Di situ lingkungan belajarnya bagus, fasilitasnya memadai, dan ditambah lagi 1 hari dapat $10, kan lumayan. Di situ itu dibiayai oleh pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jepang. 6 bulan berlalu, tiba saatnya pelepasan. Waktu itu ada momen yang sangat mengharukan bagi saya karena dilepas langsung oleh beliau Bapak Beni Ramdhani, Bapak Kepala
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Di situ saya baru merasakan begini rasanya meninggalkan tanah air tercinta Indonesia. Sampai di Jepang saya bekerja setelah menerima gaji. Ya, bicara soal gaji cukup, alhamdulillah, untuk modal usaha, untuk modal nikah, untuk bagian jomblo, tenang aja. Kita juga bisa kirim untuk keluarga di rumah, membantu perekonomian. Terakhir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Benny Ramdhani beserta jajarannya yang telah memfasilitasi pemberangkatan ke Jepang dengan skema G2G. Kurang jelas pasalnya hukum harus bekerja, PMI harus diberikan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan itu adalah tekad untuk saudara-saudara sekalian. Demikian juga berbagai beban biaya atas nama biaya penempatan yang kerap kali menjerat PMI dengan bunga di luar batas kewajaran. Untuk itu, BP2MI membuka layanan pengaduan selama 24 jam untuk memastikan layanan pelindungan bagi PMI. BP2MI menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara mitra baik di kawasan Asia Afrika, Eropa Timur Tengah, dan Amerika Pasifik. Seluruh data PMI di negara-negara penempatan terdata di dalam Cisco P2MI. Kami bertekad untuk melakukan modernisasi sistem, mewujudkan data tunggal pekerja migran Indonesia. BP2MI menempatkan PMI dengan skema G2G, skema G2P, dan skema-skema lainnya. BP2MI juga memiliki unit pelaksana teknis atau UPT yang bekerja melayani PMI di daerah, tersebar di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah perbatasan. UPT BP2MI memberikan pelayanan penempatan dan pelayanan kepulangan. Saya yakin melalui perubahan paradigma BP2MI akan lebih memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia dan ujung rambut sampai ujung kaki, dan memastikan negara adil dan hukum bekerja. Pekerja migran Indonesia layak mendapatkan pelayanan VVIP. Mereka adalah pahlawan devisa yang layak mendapatkan perlakuan hormat negara. BP2MI melayani dan melindungi. BP2MI melayani dan melindungi dengan nurani. Honduras, Costa Rica, dan Nicaragua. Kita sambut Bapak Sukmo Harsono. yang pasti sekali yang teristimewa para pekerja migran Indonesia yang sebentar lagi akan meninggalkan tanah air. Adalah sebuah kehormatan bagi saya pada kesempatan hari ini diberi waktu untuk tampil di depan oleh Bapak Kepala Badan. Dan ini saya kira surprise, tidak pernah saya sangka. Oleh sebab itu rasa hormat saya dan penghargaan yang setinggi pada Bapak Kepala Badan BP2MI. Teman-teman sekalian, adik-adik dan saudara-saudara yang beberapa jam lagi akan segera meninggalkan tanah air menuju ke negara asing. Pasti rasanya deg-degan. Ada rasa senang, ada rasa cemas, ada ragu-ragu jadi berangkat atau tidak, atau pengen cepat-cepat berangkat. Perasaan itu sesuatu yang wajar. Tapi saya yakin dalam hati teman-teman sekalian tekadnya sudah bulat bahwa akan menjadi seorang pahlawan devisa
menjadi pahlawan keluarga, akan menjadi duta pekerja Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia. Oleh sebab itu, hilangkan kecemasan, hilangkan keraguan. Sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga baru, lingkungan baru, negara baru, jenis makanan baru. Saya yakin BP2MI sudah menyiapkan mental semuanya untuk siap bekerja di tempat yang akan dikunjungi. Pesan saya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Bapak Kepala Badan, untuk kali pertama pekerja migran Indonesia akan menyerahkan kredensial kepada orang atau pimpinan di tempat Anda bekerja. Ini luar biasa. Kredensial itu biasanya hanya duta besar kepada presiden di mana ditempatkan. Kali ini Anda kepada orang tempat Anda bekerja. Artinya Pak Beni menyiapkan sebuah surat khusus pengantar yang akan menitipkan Anda kepada tuan, kepada perusahaan, pimpinan tempat Anda bekerja, agar Anda bekerja dengan nyaman, bekerja dengan tenang, dan mendapatkan jaminan perlindungan dari bangsa dan negara. Saya sependapat dengan Pak Beni. Moto saya sebagai duta besar adalah tidak boleh lagi ada warga negara Indonesia di luar negeri yang mendapatkan masalah dan negara tidak hadir untuk warganya. Oleh sebab itu saya seringkali mengingatkan kepada teman-teman yang akan ke luar negeri, baik dia berangkat untuk wisata atau dia untuk bekerja. Kebiasaannya kalau kita begitu mendarat dari pesawat, buka HP, kita akan dapat nomor informasi, nomor KBRI. Selamat datang di kedutaan ini, jikalau ada sesuatu hubungi nomor ini. Nah, seringkali karena keseringan keluar negeri, hal ini diabaikan. Padahal nomor itu sangat penting untuk disimpan. Karena bila mana terjadi sesuatu dengan orang Indonesia di luar negeri, maka secepatnya dia bisa menghubungi negara di tempat dia saat itu berkunjung dengan menghubungi nomor kontak yang sudah disediakan. Jadi ini tidak boleh diabaikan. Yang kedua, harus memiliki email KBRI di mana tempat Bapak Ibu bekerja atau teman-teman datang. Bila mana perlu, memiliki nomor kontak dari fungsi diplomat atau diplomat perlindungan warga negara Indonesia. Jadi ketika ada sesuatu yang sangat urgent, Anda sudah memiliki nomor kontak person untuk menyampaikan pesan-pesan. Mengapa hal ini penting terjadi? Sedikit saya sampaikan pengalaman. Suatu ketika pada jam 8 malam, kita mendapatkan kiriman video dari seorang anak buah kapal yang menunjukkan kondisi temannya di kapal itu sudah dalam kondisi sakit keras dan sudah 3 hari. Kapten kapal tidak mengizinkan dia untuk mendarat, menunggu 2 hari kemudian. Begitu malam itu saya menerima videonya, maka kita langsung bertindak secepatnya menghubungi kapten kapal dan dengan tegas dan keras kita memerintahkan untuk menurunkan ABK yang sakit malam itu juga. Kalau enggak, saya bilang Anda akan tutup kalau sampai ABK ini meninggal di kapal. Akhirnya kapal merapat, ABK diturunkan ke darat, dibawa ke rumah sakit. Walaupun akhirnya Tuhan berkehendak lain karena dia akhirnya meninggal, tapi itulah yang harus dirasakan oleh warga negara Indonesia di luar negeri. Negara hadir pada saat warga negara mengalami kesulitan. Penting dan kita semua. Tidak ada istilah pahlawan devisa, hanya dibaca angka yang dikirim uangnya oleh teman-teman sekalian kepada keluarga. Tetapi di sana mendapatkan masalah negara tidak hadir. Kurang justru dikasih masalah di bandara. Saya kira sudah tidak ada lagi cerita kita mendapatkan masalah di bandara. Ini adalah kemajuan-kemajuan
yang menurut saya hasil kreasi dan kerja dari Ketua BP2MI. Sudah tepat Bapak Presiden Joko Widodo mengangkat Kang Denny Ramdhani sebagai Ketua BP2MI. Pesan saya berikutnya, sebagai orang Indonesia yang dikenal ramah tamah, Indonesia dan Jepang ini memiliki kesamaan, tingkat kesopanannya sangat tinggi. Oleh sebab itu ini akan memudahkan kita untuk berinteraksi. Makanya beberapa informasi mengatakan bahwa orang-orang Jepang sangat senang dengan pekerja Indonesia, rajin, ramah, dan bertanggung jawab. Tunjukkan dedikasi teman-teman sekalian, tunjukkan profesionalisme dari teman-teman sekalian, dan tunjukkan kasih sayang teman-teman sekalian ketika merawat orang-orang tua Jepang sana, bahwa orang Indonesia peduli kepada orang tua. Sayangi mereka seperti Anda menyayangi orang tua Anda sendiri. Perlakukan mereka sebaik-baiknya. Karena kalau kita bekerja dengan baik, dengan tulus ikhlas, maka saya yakin instansi, orang di mana tempat kita bekerja akan menyayangi dan melindungi kita juga. Jauhi perbuatan kriminal, jauhi emosional, kendalikan diri yang baik, bekerjalah tepat waktu, dan juga tidak kalah penting, istirahat yang cukup sesuai jam yang diberikan, jaga kesehatan. Ingat, keluarga bukan cuma menanti uang yang ditransfer, tapi menanti kembali Anda pulang dalam keadaan sehat walafiat. Dengan demikian pesan saya, keberangkatan yang mungkin pertama kali ini bagi teman-teman sekalian, jadikanlah ini sebagai pengalaman pertama yang berakhir dengan pengalaman yang indah dan kemudian memberikan kristalisasi keringat yang bisa dirasakan untuk anak dan keluarga di Indonesia. Yuk kita harumkan nama bangsa, yuk kita rasakan kehadiran BP2MI, yuk kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bekerja dengan baik dimanapun dia berada. Terakhir, pesan saya, tetap berkoordinasi dengan semua institusi, dengan semua pihak ketika Anda sudah tiba di tempat bekerja. Jangan sungkan untuk berkomunikasi, menyampaikan beberapa informasi. Saya ingin setiap warga negara Indonesia di luar negeri dengan bangga, dengan gagah ketika dia menghadapi masalah, dia mengatakan, saya Indonesia, Anda tidak bisa perlawanan saya dengan semena-mena. Kita pemegang paspor Garuda harus memiliki keyakinan bahwa kita berdiri sama tinggi dan kita layak mendapatkan perlawanan hukum yang adil di luar negeri. Jangan pernah merasa rendah diri. Kita adalah Indonesia. Terima kasih, selamat jalan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi teman-teman sekalian di tempat kerja yang baru nanti. Dan saya ucapkan terima kasih tentunya kepada BP2MI. Mudah-mudahan di masa yang akan datang akan segera muncul PMI-PMI yang bekerja di tempat saya bertugas, yaitu di Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Mohon maaf bila ada dengan keadaan negeri orang. Ada pepatah mengatakan di mana bunyi tidak, di situ langit menjunjung. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mewakili pemerintah Indonesia. Saya ingin mengucapkan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Jepang atas kerjasama yang baik dalam mendukung terlaksananya proses penempatan para kandidat tenaga kerja, khususnya dalam memberikan pelatihan bahasa, kemudian kemampuan bahasa Jepang, serta pendidikan nurse untuk tenaga kerja yang akan kita berangkatkan pada hari ini. Semoga semua yang didapat oleh adik-adik yang akan berangkat ini bisa diterapkan di negara Jepang dengan sebaik-baiknya dan dengan sesungguh-sungguhnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa kerjasama antara pemerintah Indonesia
dan pemerintahan Jepang dalam pelaksanaan penempatan perlindungan pekerja migran ke Jepang dalam kerangka kerjasama Indonesia-Jepang telah terjalin hampir 15 tahun. Selama 15 tahun ini, penempatan PMI sebagai kandidat perawat dan kandidat perawat Kyonko di Jepang adalah skema yang berjumlah lebih kurang 3.368 orang, yang terdiri dari kandidat nurse sebanyak 728 orang dan kandidat car workers sebanyak 2.640 orang. Atas nama pemerintah Indonesia, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Jepang yang telah memberikan kesempatan pekerja migran Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja di negara Jepang. Selamat siang, yang saya hormati Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Bapak Beni Ramdhani, yang saya hormati Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Afriansyah Nur, yang saya hormati Duta Besar Indonesia untuk Jepang Bapak Heri Kumari Online, Your Excellency Ambassador of Indonesia to Panama, Costa Rica, Nicaragua, and Honduras, Bapak Askuma Harsono. Thank you for your very powerful, encouraging opening remarks. Terima kasih atas undangannya pada acara pelepasan calon perawat dan calon caregiver dalam kerangka EPA ke Jepang. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para calon perawat dan calon caregiver yang akan berangkat ke Jepang, dan saya juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Perlindungan Pekerja Migran yang sudah banyak bekerja sama untuk proyek EPA ini. Semua bukan berasal dari nenek moyang aparatur negara, tapi bersumber dari uang rakyat emas yang disumbangkan oleh para pekerja migran Indonesia. Inilah hutang kami. Saat Pak Juhur memimpin BP2MI, Pak Juhur telah menunaikan tugasnya untuk membayar hutang negara ini. Saat Pak Nusron Wahid memimpin BP2MI, Pak Nusron Wahid telah menunaikan tugasnya untuk membayar hutang itu. Dan saya ingin mengambil bagian untuk membayar hutang negara kepada kalian, para pekerja migran Indonesia. Para pekerja migran kita. Dengan ada tempat ini, maka derajat pekerja migran Indonesia tidak kalah penting dan bahkan sama derajat dengan para orang-orang penting dan pejabat negara di Republik ini. Yang kedua, apa perintah Presiden? Mas,
Saya itu sering dengar, walaupun saya nggak melihat, kalau mereka pulang dari luar negeri, biasanya kan bawa oleh-olehnya banyak dari majikan atau mereka belanja untuk oleh-oleh keluarga. Apalagi perempuan, Mas, beliau kan halus ngomong. Apalagi perempuan udah ransel di belakang, tangan kanan pegang koper, tangan kiri pegang koper, itu kasihan, Mas. Mereka kan digabung dengan penumpang umum. Padahal ada jalur loh yang disebut official diplomatik. Nah ini Pak Dubes kalau masuk imigrasi, Pak Dubes nggak boleh disambung dengan penumpang umum kan? Official diplomatik, paspornya warna hitam, paspor hitam. Orang spesial bagi negara sehingga jika tiba di bandara masuk imigrasi, beliau tidak boleh disambut dengan penumpang umum, anggota DPR, para menteri. Apa perintah presiden? Mas samain aja dengan official diplomatik, berikan jalur khusus untuk pekerja migran di Indonesia. Ini kita di Zoom ya. Meja sana adalah meja imigrasi. Ketika kalian akan berangkat keluar atau tiba di tanah air, di sini tertulis jalur cepat pekerja migran Indonesia pahlawan devisa. Tulis jalur itu tidak untuk yang lain. Dan karpetnya warna biru bertuliskan VVIP pekerja migran Indonesia. Kalian VVIP bagi negara ini. Kalian orang-orang penting dan terhormat bagi negara ini. Dan itulah perintah presiden. Berikan perlakuan hormat negara kepada para pahlawan devisa kalian semua. Apalagi perintah presiden? Mas, kalau saya melantik para dubes, nah tadi Pak Dubes sudah memberikan testimoni. Mereka itu kalau sebelum berangkat ke negara di mana ditugaskan, mereka dibekali oleh pemerintah Indonesia yang disebut kredensial. Udah terima semua ini? Udah lihat? Buka Google, apa yang dimaksud kredensial? Kredensial itu surat kepercayaan negara. Selama ini di Republik ini sejak merdeka tahun 45 hingga sebelum ini dikeluarkan, yang menerima kredensial surat kepercayaan negara hanya para duta besar, tapi sekarang atas perintah presiden PNI mendapatkan kredensial surat kepercayaan negara. Kita lihat dalamnya ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Jepang. Yang berangkat ke Korea bahasa Jepang diganti dengan bahasa Korea, yang ke Timur Tengah diganti dengan bahasa Arab, yang ke Cilacap diganti dengan bahasa Cilacap. Ya. Perhatikan baik-baik. Ada bendera merah putih, ada gambar Pancasila, tidak boleh lembaran itu dimasukkan dalam surat atau surat apapun. Ada tulisan atas nama pemerintah Indonesia. Saya kepala BP2MI menitipkan salah satu warga negara yang baik untuk bekerja di tempat Anda. Negara menyatakan kalian adalah orang-orang baik yang ditetapkan secara resmi di mana kalian bekerja. Mohon dilindungi dan dipenuhi hak dasar sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan. Selama ini nggak pernah ada kredensial, hanya milik orang-orang penting VIP seperti para duta besar. Itu artinya apa? Presiden ingin menempatkan kalian para PNI sebagai pahlawan devisa yang mengembangkan banyak devisa pada negara ini agar raja kalian dimuliakan oleh negara. Apa intinya dari surat ini? Apa intinya dari surat ini? Datang ke Jepang, berikan kepada majikan kalian. Mungkin saja majikan kalian bukan orang penting di Jepang. Mungkin saja majikan kalian bukan orang terkenal di Jepang. Mungkin saja acara kenegaraan di Jepang dia nggak pernah diundang oleh pemerintah Jepang karena nggak penting-penting banget. Mungkin saja dia orang-orang biasa. Tapi ketika dia menerima surat kepercayaan negara, diberikan atas nama negara kepada dirinya, dia tersanjung. Dia merasa dihormati, muncul kebanggaan pada dirinya, dan dia respect dengan negara kita. Maka yang kita harapkan dengan surat ini, respect majikan kalian kepada Indonesia, maka respect itu yang akan diberikan kepada kalian selama kalian bekerja. Kalian bukan KW-KW, kalian bukan apa yang sering dipertontonkan banyak orang. Adalah orang-orang di kampung yang didatangi para calon, dikumpulkan di tempat penampungan di Jakarta, diberangkatkan melalui jalur laut di Malaysia, diberangkatkan setelah tidak resmi dan ilegal, yang akhirnya mendapatkan masalah.
kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan yang lain. ABK yang meninggal karena kekerasan di atas kapal, dibuang jenazahnya di tengah laut. Kalian bukan itu yang dialami secara tidak resmi. Kalian orang-orang berpendidikan, mengikuti pelatihan, memiliki kompetensi profesional dan kalian layak diperlakukan Komnas Allah. Kalian berhak membusungkan dada. Kalian berhak membusungkan dada. Sehingga itulah di era kepemimpinan saya, acara OPP atau preliminary misalnya untuk Korea, pelatihan-pelatihan hingga pelepasan seperti ini. Ini harus diglorifikasi. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa kalian bukan pengemis pekerjaan, bahwa kalian memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan sebagaimana sektor pekerjaan yang dipilih, kemampuan berbahasa yang cukup, dan kalian layak disebut sebagai PNI terampil dan profesional. Kalian adalah duta-duta bangsa yang berkompetisi, merebut kompetisi peluang kerja, dan kalian alhamdulillah puji Tuhan mendapatkan kesempatan. Izin Pak Wamen, izin Pak Dubes, izin Pak Yusuf, saya bermimpi ketika kami melepas kalian. Saya itu bermimpi sebagaimana Indonesia melepas kontingen Olimpiade. Kalian diluluhkan oleh rakyat Indonesia, kalian didoakan yang terbaik oleh rakyat Indonesia. Bedanya, kalau kontingen Olimpiade, kalian duta negara, duta bangsa untuk berkompetisi di bidang olahraga, targetnya merebut emas atau juara di Olimpiade, tapi khusus untuk bekerja, kalian adalah duta negara yang merebut dalam kompetisi global peluang kerja dan targetnya berangkat legal dan kembali menjadi juara. Saya bangga presiden kita ini tidak memuji berlebihan, tapi sampai hal terkecil detil beliau perhatikan, dan ancamannya cukup serius pada saya. Jika gagal, jika masih seperti dulu, ya pasti pertaruhannya adalah jabatan, ya pasti. Beliau selalu menginginkan para pembantunya adalah orang-orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagaimana yang menjadi visi misi presiden. Nah, rekan-rekan sekalian, orang tua dan kita semua ada menyaksikan langsung pelepasan hari ini. Tadi kita sudah yang peduli dengan TNI. Kalau kita bangga, kita akan melihat ya ada sesuatu ya di belakang. Ini boleh kita mana ada sesuatu yang ditunjukkan. Nah, selamat ulang tahun yang ke-61 Presiden Republik Indonesia. Kita berikan aplaus ya untuk Presiden kita. Mohon izin Bapak Kepala, teman-teman memberikan kado spesial untuk ulang tahun ke-61 Bapak Presiden Joko Widodo. Ulang tahun Presiden kita yang kita merayakan tanggal 21 Juli 2022. Selanjutnya Bapak Aprian Syahnur yang memotong kue dan akan diberikan kepada Kalau baru dilantik kuat lagi. Perempuan Baik, kita akan berikan potongan kue dari Bapak Aprian Syahnur.